Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita melanjutkan studi Al-Quran menurut Sunnah Rasul. Untuk waktu lalu sudah kita selesaikan, yaitu 3 seri sekaligus, yaitu pengantar studi Al-Quran. Berikutnya kita langsungkan 2 seri soalan iman. Dan untuk saat ini insya Allah 3 seri lagi, yaitu tajuknya Al-Quran suatu ilmu. Kalau aku tanya tentang ilmu sama kalian semua, mungkin jawabnya itu beragam. Aku minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi kalau aku tanya, apakah yang kita hadapi dalam keseharian kita antara ilmu agama dan ilmu akhirat itu menyatu atau sekuler? Tentu kita seragam menjawab terjadi sekulerisasi, pemisahan ya. Itu kita bisa lihat seseorang yang menempuh pendidikan agama itu nanti gelarnya apa? Ulama, ya kan? Tetapi seseorang yang menempuh pendidikan bidang studi katakanlah sains, dia tidak akan mendapatkan gelar ulama. Ya mungkin kalau dia S3 doktor gitu ya. Beda kan? Padahal sama-sama ilmu itu. Cuman kalau di ranah sosial yang bidangnya studi agama itu ada lagi yang disebut kiai ya. Cuman gelar itu bukan gelar pendidikan, itu pemberian sosial yang tidak didapatkan dari lembaga pendidikan. Jadi pengakuan dari sosial mengakui bahwa dia kiai gitu. Oke, berarti kita sudah tahu sekuler ya. Sekuler antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Pertanyaannya, apakah memang Al-Quran mengajarkan ilmu itu menjadi sekuler antara dunia dan akhirat? Ya, dan itulah akan kita cari jawabnya ya, sehingga nanti kita tahu, karena nanti beda-beda tipis ini antara ilmu dan pemerintahan dalam sebuah negara. Itu nanti bisa kita lihat efeknya. Kenapa sekarang sekuler? Ya, ulama dan umarok terpisah, ilmu agama dan ilmu dunia terpisah. Apakah memang kita diwarisi seperti itu? Atau jangan-jangan ada yang salah tentang bagaimana kita memahami pesan-pesan Al-Quran menurut Sunnah Rasul. Oke, untuk selanjutnya kita ikuti saja kajian oleh Gus Panani. Sebelumnya tapi aku jelaskan dulu, mohon maaf, kita lupa, waktu rekam kita lupa pasang mic ya. Jadi kalau nanti suaranya kurang keras ya, kurang jelas, silahkan di volume di perangkat handphone Anda itu Anda keraskan. Oke, cukup dari itu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya akan masuk ke dalam sejarah ilmu Nurun fil Qalbi masuk ke Indonesia. Ternyata dari penelitian sejarah, pengertian ilmu sama dengan religion ini berasal dari ajaran Plato, atau dalam bahasa Arabnya itu Aflatun, yang hidupnya lebih kurang tahun 350 sebelum Masehi sampai 300 ya, sebelum Masehi. Nah, Plato sebagai seorang ahli pikir, nanti baca di dalam buku ahli pikir besar tentang negara dan hukum. Itu yang mengarang, itu bukunya apa, Von Smith apa siapa ya? Ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Ahli pikir besar tentang negara dan hukum, menjelaskan apa sumbangan Plato terhadap dunia. Plato itu seorang ahli pikir, disebut dengan bapak idealisme, pendiri idealisme. Bagaimana ajaran Plato yang disebut dengan idealisme? Idealisme menurut Plato muncul, atau faham idealisme ini yang bersumber dari Plato muncul karena pertanyaan Plato sebagai seorang ahli pikir.
mengenai dunia ini, alam ini asalnya dari mana? Ini pertanyaan Plato. Ini sumbernya dari mana? Asalnya alam semesta ini. Nah, maka dia untuk menjawab pertanyaan ini, alam ini berasal dari mana? Sebagai seorang pemikir, dia mendudukkan dirinya sebagai subjek, menganggap alam sebagai objek. Ya, memang tadinya Plato meneliti tentang air misalnya. Air. Semua alam semesta ini isinya air. Ya, ada air sungai, ada air laut, ada air uap air, ada awan yang mengandung uap air, ada mendung, ada hujan. Hujan nanti menyirami ke hutan, gunung, menjadi mata air, bahkan di tubuh manusia sebagian besar. Nah, semua air yang ada di alam semesta ini asalnya dari mana? Ini pertanyaannya si Plato. Sebab adanya air. Dari mana asal air itu? Misalnya saya ambil air sungai. Sebabnya dari mana? Sungai ini dari gunung, mata air. Oh, berarti sungai akibat. Mata air ini sebab. Kalau tidak ada mata air, ada sungai enggak? Kalau tidak ada mata air, enggak akan ada sungai. Karena sungai ini hanya akibat. Tapi ternyata mata air juga akibat. Sebabnya apa? Hujan, kan gitu ya. Mata air ini, kalau nggak ada hujan, ya nggak ada mata air. Oh, berarti hujan menjadi sebab adanya mata air. Tetapi ternyata hujan ini akibat dari mana adanya hujan? Dari mendung. Kalau nggak ada mendung, nggak akan hujan. Mendung itu adalah penyebab adanya adanya hujan. Mendung dari uap air dari laut, kan gitu. Dari semua air-air yang ada di permukaan bumi kena sinar matahari menguap. Nah, itulah berarti uap air bukan sebab, tapi akibat. Nah, air laut dari mana? Ternyata sungai-sungai masuk ke laut semua. Mississippi, Nile, ya. Semua sungai-sungai besar itu semua masuk ke laut. Sekiranya pasokan air dari sungai-sungai ini semuanya dihentikan, ya mesti berkurang. Air laut ini akan berkurang karena sinar matahari diuapkan, habis air laut ini. Jadi air laut juga bukan sebab, tapi sebabnya ada laut ini ya dari supply dari berbagai sumber sebab. Kesimpulannya, semua air yang ada di dunia ini bukan sebab yang sebenarnya. Karena yang dicari oleh si Plato ini adalah prima causa, penyebab utama, atau asbabul usbub. Asbabul usbub, sebab dari segala sebab adanya air. Oh, ini semuanya ini adanya disebabkan ini. Ini akibat, ini sebab. Ini akibat, ini sebab. Ini akibat, ini akibat, ini sebab. Semuanya akibat. Yang dicari Plato adalah mana air yang merupakan sebab adanya semua air yang bukan akibat. Menurut logika Plato, karena ini semuanya adalah akibat, penyebabnya bukan ini. Nah, oleh karena itu Plato kemudian menciptakan alam sebab. Oh, semua air yang ada di alam dunia ini sebabnya adalah dari air yang ada di alam sebab. Alam roh. Alam ide. Ini alam jasad. Semua jasad yang ada di sini penyebabnya karena dari roh. Jadi Plato lah yang menciptakan alam roh di samping alam jasad. Dari mana dia bisa menentukan bahwa di sini ada alam roh? Dari sini. Berdasarkan kajian ini, maka pasti ada
sebab dari semua air. Ya, contoh lagi misalnya kajian tentang ayam. Ini semua ayam yang ada di dunia ini asalnya dari mana? Nah, kalau ditelusuri ternyata semua ayam dari telur. Telur juga dari ayam kan gitu. Oh, semua telur dari ayam. Maka jadi lingkaran setan. Ayam ini adanya disebabkan adanya telur. Telur ini disebabkan adanya ayam. Ini namanya cokro manggilingan kalau bahasa Jawa. Lingkaran setan. Kausalitas verbal. Ya, sebab yang tidak putus. Maka Plato menginginkan adanya, mau memutus lingkaran setan ini dengan jalan pasti ada telur yang bukan berasal dari ayam atau ayam yang bukan berasal dari telur. Nah, dari mana ayam yang bukan berasal dari telur itu atau telur yang bukan berasal dari ayam? Dari roh ayam, kan gitu. Ayam yang pertama kali ada itu asalnya dari roh ayam. Macan atau gajah yang pertama kali ada itu bukan dari anak gajah, ya, tetapi dari alam roh. Harimau dari roh harimau. Semua yang ada di alam jasad ini asalnya ada dari alam roh. Jadi di alam roh itu berkumpul roh harimau, roh gajah, roh ayam, roh anjing, roh kucing, roh tikus. Ini semuanya berasal dari alam roh. Menjelma ke alam jasad. Bagaimana kenyataan hidup di alam roh? Menurut Plato, kenyataan hidup di alam roh antara roh anjing dan roh kucing harmoni, ya, tidak saling bertengkar. Karena apa? Di alam roh jasad kucing tidak ada, yang ada roh kucing. Jasad anjing tidak ada di alam roh, yang ada roh anjing. Nah, ketika di alam roh tidak membutuhkan ya makanan ya gitu, ya maka tidak berantem. Jadi kalau di alam jasad ini terjadi pertengkaran karena roh yang tadinya suci sudah masuk ke dalam jasad yang sifatnya kotor, seperti mutiara jatuh ke dalam lumpur. Nah, jadi roh itu sifatnya suci, jasad sifatnya kotor. Maka bagaimana supaya roh-roh yang sudah terlanjur masuk ke dalam jasad ini bisa bercahaya kembali? Harus bisa memutus nafsu-nafsu yang ditimbulkan oleh jasad, nafsu makan, nafsu memiliki, nafsu segala macam nafsu. Nah, roh yang bisa menggunting atau membebaskan diri dari pengaruh jasad, rohnya menjadi suci kembali. Dia rohnya bercahaya, bersinar. Karena ini bercahaya, cahayanya redup karena tertutup oleh jasad. Kalau dia bisa menggunting sifat-sifat jasad, maka rohnya akan bercahaya kembali. Nah, kalau dia bercahaya kembali, dia akan mengalami satu keadaan seperti di alam roh. Nah, waktu di alam roh, roh kucing dan roh anjing ini saling berkenalan. Ya, setiap manusia itu waktu di alam roh sudah saling kenal. Manusia sudah mengenal semua benda-benda dalam bentuk aslinya dalam bentuk roh. Tetapi begitu dia menjelma ke dunia, lupa semua pengetahuan yang sudah pernah dia miliki di alam roh. Maka untuk memunculkan kembali pengetahuan yang lupa tadi, nah dia bersemedi, berintuisi, ya, supaya pengaruh-pengaruh jasad tadi tidak mempengaruhi roh. Nah, roh yang bercahaya itulah orang suci, orang yang berilmu. Jadi ilmu cahaya dari dalam, ilmu cahaya dari dalam jiwa. Oh, kalau ilmu berarti lahir apa batin? Batin. Berarti ada ilmu batinan. Luar apa dalam? Dalam. Nah, ilmu tenaga dalam. Sebenarnya kesaktian, ya. Dari dalam. Ilmu adalah kemampuan dari dalam jiwa
manusia. Ya, inilah ajaran Plato yang kemudian nanti masuk ke Arab melalui Kristenisme. Ya. Jadi Kristenisme sudah menyadap ajaran Plato menjadi satu faham dalam memahami Injil. Maka kalau di dalam Bible itu ada cerita, kisah tentang Adam dan Eva, ya, maka mereka memahami cerita Adam dan Eva menurut alam pikiran Plato. Di mana Adam dan Eva itu diciptakan? Di alam roh, di surga. Karena makan buah kuldi, maka dibuang ke bumi. Setelah dia makan buah kuldi, berarti dia dosa. Berdosa sudah melanggar aturan Tuhan. Nah, berarti dia dibuang atau diusir dari surga ke bumi membawa dosa. Nah, dosa itu nanti akan diwariskan untuk anak turunnya. Jadi ajaran tentang dosa warisan yang hanya bisa ditebus kalau mengakui Yesus sebagai Tuhan. Nah, dalam ajaran dosa warisan ini terkandung suatu faham bahwa setiap manusia lahir sudah berdosa dalam keadaan berdosa karena menanggung dosa warisan dan dosa Adam. Sekiranya Adam tidak makan buah kuldi, kan kita semua lahir di surga. Kita ini menderita lahir ke dunia gara-gara Adam. Jadi menyalahkan Nabi Adam dan Siti Hawa yang mengakibatkan terusir dari surga. Nah, jadi nanti akan terbelah menjadi dua aliran. Setelah Adam dan Hawa ini diusir ke dunia, dosanya masih ada di dalam diri mereka. Apa? Karena udah dihukum kan dia bebas. Nah, ada yang berpendapat masih berdosa, ada yang mengatakan sudah hilang dosanya karena sudah menanggung akibat dari dosa itu. Ini nanti menjadi aliran otonom dan heteronom. Atau kalau otonom itu bebas, ada sudah bebas dari dosa karena sudah menjalani hukuman. Heteronom berarti dia terikat, masih punya dosa. Dalam Islam nanti akan berubah menjadi aliran Jabariyah dan Qadariyah. Baik buruk manusia itu sudah ditentukan sejak di alam roh. Kalau kita ini menjadi orang baik, itu sudah takdir. Ya. Aliran takdir mengatakan baik buruk manusia sudah ditentukan di alam roh. Tapi ada yang mengatakan tidak. Baik buruk manusia tergantung usahanya. Ya. Apa yang dia kerjakan di bumi. Kalau dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik, dia akan jadi orang baik. Kalau dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan buruk, dia menjadi orang buruk. Apakah orang yang sudah ditakdirkan menjadi orang jahat bisa berubah jadi baik? Yang aliran otonom bisa. Aliran heteronom tidak bisa. Takdir tidak bisa dirubah. Jadi pertentangan antara Qadariyah dan Jabariyah. Nah, inilah yang nanti kemudian masuk ke Indonesia melalui ulama-ulama yang berasal dari Arab dengan lembaga pendidikannya pesantren. Cara berpikirnya adalah cara berpikir Plato. Membagi dunia alam menjadi dua, ada alam roh dan alam jasad. Ini agama dan ilmu pengetahuan terpisah. Nah, adapun yang berpendapat bahwa ilmu itu sama dengan sains, ini mereka terpengaruh oleh ajaran Aristoteles. Ya, Aristo. Ini murid Plato. Jadi umurnya ya kira-kira berbeda satu generasi lah. Kalau Plato itu katakanlah meninggal 300 sebelum Masehi, mungkin si Aristoteles ini tahun 250 sebelum Masehi meninggalnya. Kan makin mendekat. Tapi ini sebelum Nabi Isa kan? Ya, sebelumnya.
termasuk pujangga Yunani, ya, yang mempengaruhi dunia dengan pikiran-pikirannya. Aristoteles mengajarkan satu ajaran yang disebut dengan naturalisme, maka dia menjadi bapaknya, pendiri, bapak naturalisme. Apa beda ajaran idealisme dan naturalisme? Kalau idealisme membagi alam menjadi dua, ada alam jasad, ada alam roh. Alam jasad berasal dari alam roh. Tapi kalau naturalisme tidak mengakui adanya alam roh. Alam bagi mereka hanya alam jasad. Jadi si Aristoteles ini juga mendudukkan dirinya sebagai subjek, memandang alam sebagai objek. Tapi tidak ada alam roh. Alam ini hanya satu, alam benda, natur. Ya. Maka Plato sebagai ahli pikir, sebagai subjek, mempelajari alam jasad, alam yang ada ini sebagai realita. Ya. Aristoteles clear. Ya, Aristoteles mendudukkan dirinya sebagai subjek, memandang alam sebagai objek. Apa kesimpulannya? Kalau seorang pemikir mendudukkan dirinya sebagai subjek, menjadikan alam sebagai objek. Kesimpulannya nanti alam ada dua. Alam besar disebut dengan makro atom, yaitu alam semesta ini, galaksi. Dan ada alam kecil, mikroatom, jasad manusia ini sebagai mikroatom. Nah, kesimpulannya akan berbeda. Yang mempelajari makroatom akan berkesimpulan bahwa alam semesta ini teratur. Apa sebabnya teratur? Bukan ada yang mengatur, bukan itu. Ya, kalau mungkin kesimpulan Quran, kenapa ini teratur? Ada yang ngatur. Ya, kalau Aristoteles kenapa teratur? Oh, karena masing-masing benda langit itu berjalan di jalannya sendiri, di garis edarnya masing-masing. Jadi matahari, bulan, bintang, satelit semuanya berjalan di garisnya masing-masing, di jalannya sendiri-sendiri, tidak mengganggu jalannya yang lain, maka terjadilah keteraturan. Berarti prinsip keteraturan, kalau setiap orang mengurusi dirinya sendiri-sendiri, tidak mengganggu orang lain, maka akan teratur. Itu diturunkan menjadi hukum budaya yang diistilahkan oleh Quran ini ya'buduna lis-syamsi. Bukan menyembah matahari, bukan. Tapi hidup mengabdi menurut hukum tata surya, yaitu individualisme. Sirik kan? Hidup kok menurut hukum tata surya. Saya hidup menurut hukum Allah yang menciptakan tata surya itu, bukan hidup menurut alam. Ini kalau di terjemahan umum menyembah alam, menyembah matahari. Bukan menyembah matahari, tetapi membangun atau membuat satu sistem hidup meniru hukum alam, hukum tata surya itu. Individualisme menjadi satu isme, menjadi satu faham. Ini berlaku di dunia barat sekarang ini, individualisme. Ini sebenarnya ciptaan Aristoteles atau murid-murid Aristoteles yang meneliti makro atom, menghasilkan individualisme. Nah, kalau individualisme ini diterapkan menjadi faham atau menjadi sistem hidup, bagaimana akibatnya? Nah, sekarang manusia, bukan alam ini, diatur dengan individualisme. Karena manusia itu ada yang lahir dalam keadaan kuat, ada yang lahir dalam keadaan lemah, ada yang lahir orang tuanya kaya, ada yang miskin. Maka karena dia masing-masing harus ngurusi dirinya sendiri, tidak boleh ngurus orang lain, maka yang kuat makin kuat, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin.
Akibatnya terjadilah satu piramida kehidupan. Yang makin kuat naik ke puncak, yang lemah ada di bawah. Nah, individu yang kuat ini nanti mereka akan menguasai modal. Modal ini kapital. Maka melahirkan paham kapitalisme. Jadi individualisme melahirkan paham kapitalisme. Kapitalisme ternyata dia dengan kapitalnya itu menguasai tanah-tanah, membeli tanah-tanah, memborong tanah-tanah, memonopoli tanah-tanah, menjadi tuan tanah, disebut feodalisme. Nah, feodalisme itu kemudian menguasai politik, sehingga karena menganggap kekuasaan itu adalah harta yang bisa dibeli dengan kekayaan, maka boleh diwariskan secara turun-temurun. Jadi feodalisme dalam arti ekonomi itu penguasaan terhadap tanah. Tapi dalam arti politik, kekuasaan turun-temurun yang bisa diwariskan. Feodalisme akhirnya menghasilkan kolonialisme, dan kolonialisme pada puncaknya akan melahirkan imperialisme. Nah, jadi faham individualisme yang berasal dari kajian terhadap makroatom melahirkan penjajahan di muka bumi. Berarti imperialisme adalah anak kandung dari kolonialisme anak kandung dari feodalisme anak kandung dari kapitalisme anak kandung dari individualisme anak kandung dari Aristoteles. Jadi adanya penjajahan di muka bumi dengan imperialisme yang bersumber dari ideal ini, ada ide dari Aristoteles sumbernya ini. Yang mempelajari mikroatomisme jasad menentang paham individualisme. Kenapa? Begitu dia mempelajari jasad manusia sebagai objek, dia berkesimpulan tidak bisa hidup itu individualisme, nggak bisa. Coba, jasad kita ini adalah kumpulan atau apa istilahnya, koleksi kan? Koleksi dari bermiliar-miliar sel. Bisa nggak masing-masing sel itu memisahkan diri secara individu? Nggak bisa hidup. Jadi paham individualisme itu salah menurut kolektivisme. Kalau tubuh itu mau mencapai tujuan, dia harus bersatu, hidup secara kolektif atau bersama-sama. Ya, jadi kolektivisme itu sama dengan bersamaisme. Paham hidup harus bersama-sama atau paham gotong royong. Tidak boleh sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri pasti kacau. Kalau mau teratur harus bareng-bareng. Ya contohnya misalnya seluruh jasad manusia sebagai suatu alam jasad mikroatom itu kumpulan dari bermiliar-miliar sel yang membangun bagian-bagian. Misalnya bagian kepala, ya, bagian tangan, bagian dada, bagian perut, bagian kaki. Masing-masing tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, tapi harus bekerja sama. Begitu juga bagian kepala tidak bisa bekerja sendiri karena ini terdiri dari bagian mata, bagian hidung, bagian telinga. Masing-masing tidak bisa memisahkan diri untuk mencapai tujuan. Nah, semuanya harus bergotong royong bersama-sama sehingga nanti akan tercapai satu tujuan bersama. Begitu mereka menurunkan hukum organisme biologis ini menjadi sistem hidup, apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata begitu seluruh sel dalam satu tubuh ini bekerja sama untuk melakukan satu kegiatan bersama, nanti akan terjadi pertentangan antara bagian-bagian. Kalau seluruh tubuh kita ini kita perintahkan, ayo kita makan, semua berangkat karena makan adalah tujuan bersama. Tangan butuh makan, kaki butuh makan, perut butuh makan, kepala butuh makan. Tetapi begitu makan apa, nah ini mulai terjadi pertentangan. Mulut menginginkan makan yang lunak-lunak, yang empuk-empuk, yang enak-enak.
makan yang beda lagi dengan selera mulut. Enak di mulut tapi kalau mau bikin selak tenggorokan akan protes. Perut, nah, enak di mulut tapi di perut sakit. Nah, ini perut juga akan protes. Semuanya enak tapi tempatnya jauh, kaki protes. Kalau harus jalan ke sana untuk makan sate gitu ya, sorry katanya. Maka hidup adalah pertentangan ke kelas-kelas yang masing-masing mempunyai kepentingan. Nah, kelas mana yang akan menang? Yang akan menang dalam pertarungan kelas nanti kelas yang paling kuat. Kelas yang paling berkuasa kelas apa? Kelas hati. Kelas hati inilah nanti yang akan menentukan dalam pertarungan kelas ini siapa yang menang. Nah, kelas hati sebagai kelas yang paling berkuasa ini nanti menentukan segala-galanya. Dia merupakan kumpulan sel-sel penentu, sel-sel yang berkuasa. Maka akhirnya terjadilah penguasaan harta oleh kelas yang paling menentukan ini. Kelas pemimpin ini, kolektif pemimpinlah yang menguasai harta, yang menguasai kekuasaan-kekuasaan wilayah dan sebagainya. Maka ternyata kolektivisme juga akan menghasilkan sosial piramid. Tetapi kapitalisme kelas nanti, bukan kapitalisme individu. Feudalisme ke kelas, kolonialisme kelas, dan imperialisme kelas. Jadi baik mempelajari makroatom maupun mikroatom hasilnya sama, memecah belah manusia ke dalam kelas yang saling bertentangan, yang akhirnya terjadilah penguasaan manusia atau penindasan manusia oleh manusia. Kalau di sana individu, di sini kolektif. Nah, jadi biang kerok kekacauan di muka bumi ini sebenarnya adalah dua faham yang berasal dari pujangga Babilonia ini, pujangga Yunani, Plato dan Aristoteles, yang mengakibatkan imperialisme yang bersifat individu maupun imperialisme yang bersifat kolektif. Cuman Plato idealisme tidak mau ikut campur dalam pertarungan kehidupan dunia. Tapi murid-murid Aristoteles pecah menjadi individualisme yang melahirkan liberalisme, ya, melahirkan blok barat, dan ini melahirkan blok timur yang mempelajari mikroatom, kolektivisme, komunis, ya. Blok timur. Jadi blok barat dan blok timur itu lahir dari naturalisme Aristoteles yang makroatom dan mikroatom, dan kesemuanya ini baik idealisme maupun naturalisme adalah ajaran dulumat menurut Sunan Sayatin yang mengobrak-abrik tatanan dunia ini. Maka ilmu sama dengan nurun fil qalbi bersumber dari idealisme Plato, ilmu sama dengan science, yaitu rangkaian keterangan yang teratur yang didukung oleh fakta bersumber dari Aristoteles, yang ini diistilahkan oleh Al-Quran dengan masyriq wal maghrib. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala masyriqi wal maghrib. Kehidupan indah itu tidak bisa dibangun dengan jalan Anda berpandangan dengan ajaran barat dan timur, faham barat dan timur. Walakinnal birra, akan tetapi kehidupan indah itu hanya bisa dibangun dengan man amana billahi wal yaumil akhir. Dengan cara Anda berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran Allah, yaitu satu peredaran sejarah mencapai tujuan terakhir, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Saya kira itulah kajian kita hari ini, sudah mau maghrib. Saya akhiri dengan kesimpulan bahwa ilmu menurut Quran adalah Al-Quran itu sendiri. Kalau ada perintah tuntutlah ilmu, berarti ya pelajarilah
Al-Quran, bukan pelajarilah sains atau religion. Sains dan religion terbukti sudah memecah belah manusia. Religion juga memecah belah manusia menjadi berbagai mazhab yang saling bertentangan. Sains juga memecah belah manusia menjadi pihak-pihak yang saling memusnahkan. Inilah nar. Karena tidak mau dengan ajaran Allah, ya nar. Kalau amanu wa amilus solihati jannah, kafaru wa kadzabu nar. Gitu. Ya, saya kira demikian. Kita akhiri. Walhamdulillah. Sebentar Gus, supaya lengkap ditutup. Kalau dengan ilmu menggunakan prinsip Al-Quran tadi, Kanjeng Nabi Muhammad telah membuktikan di Madinah. Ya, jannah. Jadi Al-Quran menurut sunnah Rasul yang sama dengan ajaran-ajaran Allah menurut sunnah Rasul sebelumnya. Injil menurut sunnah Nabi Isa, Taurat menurut sunnah Nabi Musa, maupun sunnah Nabi Adam. Itu konsep hidup jannah. Siapa yang ingin membangun kehidupan harmonis, kehidupan jannah, hidup dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasul. Kalau tidak mau dengan itu, maka diancam oleh Allah dengan kehidupan nar. Semua ilmu-ilmu selain ajaran Allah menurut sunnah Rasul adalah konsepsi nar. Demikian, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.